Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Latifa dari Prodi Akuntansi Semester 2, NIM 290225020. Saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Pak Hendra Permadi, STMM. Nomor 1 yaitu diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai 2020 sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, hitung indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019 dengan model indeks Last Payres atau IL, indeks Pace atau IP, indeks Dropis atau ID, indeks Whisper atau IV, dan indeks Edgeport atau EA. Yang A, indeks less space atau IL, komoditi A sampai E, HO-nya 300, yang A 300, B 350, itu tinggal dibalikan aja. HO itu harga P yang dari 2019, HT itu harga 2020, KO itu dari kuantitas 2019. HO dikali KO. HO dikali KO, 300 dikali 45, 13.500, dan seterusnya seperti itu. Jumlahnya yaitu 97.050. HT dikali KO. 325 dikali 45 hasilnya 14.625, ditotalin semuanya menjadi 103.425. IL sigma HT dikali KO dibagi sigma HO dikali KO dikali 100. Dimasukkan HT dikali KO-nya yaitu 103.425 dibagi 97.050 dikali 100 menjadi 107. Jadi nilai indeks less pay 107 ini menunjukkan bahwa harga barang pangan dari tahun 2019 sampai 2020 telah meningkat 7%. 107 dikurangi 100. Yang B, indeks pace. HO-nya dimasukin, HT-nya dimasukin seperti yang A. KT-nya ini yang tahun 2020. HA dikali KT 300 dikali 50, 15.000, dan seterusnya menjadi 106.700. HT dikali KT 325 dikali 50 menjadi sama dengan 16.250, dan ditotalin menjadi 113.775. Rumusnya IP sigma HT dikali KT dibagi sigma HO dikali KT dikali 100. Dimasukkan HT dikali KT-nya dimasukkan 113.775 dibagi 106.700 dikali 100 menjadi 107. Jadi nilai indeks P 107 ini menunjukkan bahwa harga barang pangan dari tahun 2019 sampai 2020 telah meningkat 7%. 107 dikurang 100. Yang C, indeks Dropis atau ID. ID IL plus IP sama dengan 2. ID-nya IL-nya tadi IL-nya 107 dan IP-nya 107 bagi 2 sama dengan 107. Indeks Whisper atau IV diketahui indeks less space 107, indeks PSI
107, maka indeks Fisher pangkat 107 dikali 107 hasilnya 107. Nilai indeks Fisher sebesar 107 menunjukkan bahwa selama tahun 2019 sampai 2020 harga telah meningkat 7% atau 107 dikurang 100, dan nilai Fisher juga merupakan nilai tengah di antara indeks Lespers dan indeks Pace. Yang indeks Edward atau IE, HO-nya dimasukkan, HO dan KO itu dari tahun 2019, HT dan KT dari tahun 2020. KO plus KT menjadi 45 ditambah 50 menjadi 95 dan seterusnya seperti itu. HO atau KO plus KT, HO-nya 300 ditambah 95 menjadi dikali 95 menjadi 28.500 dan seterusnya seperti itu. Hasilnya 203.750. HT dikali KO plus KT 325 dikali 95 menjadi 30.875 dan seterusnya seperti itu, dan totalnya 217.200. Indeks Marshall at Geword IME singkatannya sigma HT dikali KO plus KT dibagi sigma HO dikali KO plus KT dikali 100. Dan totalnya 217.200 dibagi 203.750 dikali 100 menjadi 107. Nilai IME 107. Nilai ini menunjukkan bahwa harga telah meningkat sebesar 7% atau 107 dikurang 100. Selama tahun 2019 sampai 2020, nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan indeks Pace, Fisher, dan Dropis, tetapi lebih dekat dengan angka Lespers. Yang kedua, diketahui ramalan jumlah tamu hotel ABC tahun 2015 sampai 2020. Dari data tersebut, buatlah ramalan penjualan tahun 2025 dengan menggunakan metode semi rata-rata dan kuadrat kecil. Yang tadi dimasukkan tahun dan jumlah tamunya dimasukkan, tahun itu menjadi X, jumlah tamu itu menjadi Y, dan rata-ratanya itu mencari, karena ini ada 6 tahun, jadi dibagi 2. Nilai tengahnya yang pertama K1 2016 itu dijumlahin 465 tambah 445 ditambah 470 dan dibagi 3 menjadi 460. K2-nya 2018 sampai 2020 386 tambah 395 ditambah 350 dibagi 3 menjadi 377. Nilai tengahnya yang X 2016 yaitu 2016, yang ke atasnya -1, ke bawahnya 1 sampai seterusnya. X 2019-nya itu nilai tengahnya 2019, ke atasnya -1 sampai -4, yang ke bawahnya 1 dan seterusnya sampai 6. Yang A, metode semi rata-rata, rumusnya B K2 dikurang K3 dibagi tahun dasar K3 dikurang tahun dasar K1. B-nya 377, K2-nya dikurang 460, K1-nya dibagi 2019 dikurang 2016, min 83 dibagi 3 menjadi min 28. Y 2016 460 ditambah min 28X.
Y 2025 460 ditambah min 28 karena 2025-nya 9, yang 2016-nya yaitu 9, 450 ditambah min 28 dikali 9 menjadi min 252. 450 tambah min 252 menjadi 208. Yang kedua Y 2019 ya 377 ditambah min 28X. Y 2025-nya karena 2019-nya 6, 377 ditambah min 28 dikali 6. 377 ditambah min 28 kali 6 min sama dengan min 168. 377 plus min 2 min 68 min 168 menjadi 209. Hampir mendekati dengan Y 2016. Yang B metode kuadrat kecil. X-nya itu karena ini nggak ada nilai tengah, jadi langsung aja nggak ada nilai nolnya. X-nya Y dikali Y, X dikali Y, 2000 min 3 dikali 465 menjadi min 1395 dan seterusnya totalnya min 529. X kuadrat itu dari min 3 dikali min 3 sama dengan 9 dan seterusnya hasilnya 28. Yang A, sigma Y dibagi N, sigma Y-nya itu jumlah tamu hasilnya 2511 dibagi N itu karena 1 sampai 6 jadi 6, N-nya sama dengan 419. Yang B-nya sigma XY dibagi sigma X kuadrat. B-nya sigma XY itu min 529 dibagi sigma X kuadrat itu 28 sama dengan min 19. Y sama dengan A plus BX. Y 419 itu dari yang A plus min 19 itu dari yang B, X. Y 2025 419 plus min 19 dikali 25. Karena Y 2025 jadi dikali 25. 419 plus min 19 dikali 25 yaitu min 475. Hasilnya min 56. Yang ketiga, diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC tahun 2019 sampai 2020. Hitunglah peramalan volume penjualan pada tahun 2025 menggunakan kuadratis. Apakah tepat jika peramalan menggunakan metode ini? Ini mencari karena yang soal cuma tahun dan penjualan. Ini mencari X-nya. X-nya karena 2014 sampai 2020, nilai tengahnya itu 2017 jadi 0, ke atasnya min 1 sampai 3, ke bawahnya 1 sampai 3. X dikali Y, min 3 dikali 300, min 900. Dan seterusnya, totalnya 265. X kuadrat, min 3 dikali min 3, 9. Dan seterusnya, hasilnya 28. X kuadrat kali Y, 9 dikali 300 menjadi 2700 dan seterusnya totalnya 9155. X pangkat 4 min 3 dikali min 3 dikali min 3 sampai 4 hasilnya 81 dan seterusnya totalnya 196. Yang A, ramalkan penjualan tahun 2025 dengan metode kuadratis. Yang A mencari sigma Y dikali sigma
X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat T dikali sigma S kuadrat dibagi N sigma S pangkat 4 dikurang sigma S kuadrat dan kuadrat. Yang A, sigma Y itu 2255 dikali sigma X pangkat 4 196 dikurang sigma X kuadrat T itu 9155 dikali sigma X kuadrat itu 28 dibagi N itu 7 2014 sampai 2027 dikali sigma S pangkat 4 196 dikurang sigma S kuadrat 28 dan kuadrat 2255 dikali 196 menjadi 41.980 dikurang 1.155 dikali 28 itu 256.340. 7 dikali 156 1372. 28 kuadrat itu 784. 41.980 dikurang 256.340 sama dengan 185.640. 1372 dikurang 784 menjadi 888 dan 185.640 dibagi 588 menjadi 3.714. MB sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY-nya itu 265 dibagi sigma X kuadrat yaitu 28 menjadi 9,46. Yang C, N sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat dikali X sigma Y dibagi N sigma S pangkat 4 dikurang sigma S kuadrat dan kuadrat. N yang tadi 7 dan 9.155 dikurang 28 dikali 2.255 dibagi 7 dikali 196 dikurang 28 kuadrat. 7 dikali 9.155 menjadi 64.085. 28 dikali 2.255 menjadi 63.140. 7 dikali 196 menjadi 1.372. 28 kuadrat yaitu 784. 64.085 dikurang 63.140 menjadi 945. 1.372 dikurang 784 menjadi 588. 945 dibagi 888 sama dengan 1,61. Yang A-nya tadi 3.015,714. Yang B-nya 9,46, yang C-nya 1,61. Y A plus BX plus CX kuadrat. Y-nya 3.015,714 plus 9,46X plus 1,61 S kuadrat. Ya 2025 karena mencari 2025. 3.015,714 plus 9,46 X-nya itu karena 8 kali 3, 2020-nya X-nya 3, kalau mencari 2025 kan 8.
plus 1,61 Y kuadrat. 3015,714 plus 9,46 dikali 8 yaitu 75,68 plus 1,61 dikali 1,61 8 kuadrat 8 dikali 8 64 3015,714 plus 75,68 plus 1,61 dikali 64 yaitu 103,04. Hasilnya yang ditambahin menjadi 494,430. Diramalkan jumlah penjualan pada tahun 2025 adalah 494,434 ribu atau sebanyak 494,434 unit. Yang B. Apakah tepat jika peramalan menggunakan metode ini? Peramalan yang menggunakan metode kuadratis dikatakan sudah tepat, karena hasil penjualan di tahun 2025 meningkat bertahap sesuai tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, suatu universitas memperkirakan mahasiswa yang akan drop out 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak. Dari sejumlah besar mahasiswa tersebut, kurang dari 8 akan drop out. N-nya 20, P-nya 0,1 itu dari 10%. X-nya 1 dibagi 7 dikali 20 menjadi 2,85. Nilai variabel kurang dari 2,85 diganti menjadi interval 2,35. X 2,35, maka Z sama dengan S dikurang 4 bagi 2. 2,35 dikurang 20,1 dibagi akar 20 dikali 0,1 dikali 0,9 menjadi 2 dibagi 0,40. Sehingga probabilitasnya yaitu 5. P, X kurang lebih 2,85, P 2 kurang lebih 5 sama dengan 0,5. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.